Salam bahagia, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu tanggal 1 September tahun 2021. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan dan membaca sabda-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Insani, pendasaran permenungan kita pada hari ini adalah dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Injil Lukas hari ini berbicara mengenai Yesus yang menyembuhkan ibu mertua dan menyembuhkan juga orang-orang lain yang datang kepadanya. Memang, seringkali orang-orang mencari Tuhan Yesus dengan berbagai macam alasan. Ada yang minta kesembuhan dari penyakit, ada yang minta dibebaskan dari belenggu kuasa jahat, ada yang minta untuk memulihkan relasi di dalam keluarga atau dengan sesamanya. Bahkan, tidak jarang pula ada yang meminta untuk memperoleh berkat dalam harta ataupun kekayaan. Terhadap penyakit yang disembuhkan ini, pernah ada yang bertanya kepada saya, mengapa di kitab suci khususnya di dalam Injil, Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit yang datang kepadanya? Sedangkan di zaman sekarang ini, kok rasanya tidak semua orang yang memohon kesembuhan itu dikabulkan? Bapak Ibu, para sahabat Insani yang dikasih Tuhan, kita tahu ada beberapa penyebab terjadinya atau beberapa penyebab timbulnya suatu penyakit yang dialami oleh seseorang. Bisa saja makanan yang diasup ke dalam tubuh itu tidak bersih, ataupun bisa saja pola makan yang kurang sehat, ataupun bisa juga porsi yang terlalu berlebihan ataupun sangat kekurangan. Tentu saja ada juga yang diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh psikis, mental atau jiwa seseorang. Dan kadang-kadang pula penyakit itu dipandang sebagai pengaruh dari kuasa roh jahat ataupun setan. Sahabat-sahabat Insani yang dikasih Tuhan, tentu saja penyebab timbulnya suatu penyakit itu perlu untuk dipahami terlebih dahulu. Seringkali orang-orang menganggap dan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa ia tidak memperoleh kesembuhan. Doa yang disampaikan kepada Tuhan untuk kesembuhannya seolah-olah tidak didengarkannya. Di dalam pengalaman iman seperti inilah, kiranya Injil yang kita dengarkan hari ini dapat mengantar kita kepada suatu permenungan tentang iman yang mendasari
berproses atau kuasa mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita jika kita mengalami tidak hanya penyakit fisik saja, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya yang membuat kita berada di dalam ketidakberdayaan. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi kesembuhan seseorang dari penyakit baik fisik maupun bukan fisik, tentu saja kita dapat melihatnya. Misalnya saja iman. Melalui iman, sifat dan tindakan serta perasaan seseorang itu dapat dikendalikan. Perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan kepada Allah, sang sumber penyembuhan dari segala penyakit. Yang kedua bisa saja adalah rencana-rencana Tuhan. Selain iman, satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa ada rencana Tuhan yang ditujukan kepada orang yang menderita sebuah penyakit, baik fisik maupun bukan, ataupun keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan dia, atau biasa juga ditujukan untuk menyatakan kemuliaan Allah di balik dari pengalaman ketidakberdayaan tersebut. Bisa juga hal itu disebabkan karena dipandang sebagai ujian atau percobaan. Tentu kita masih ingat kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci, di mana orang mengalami penderitaan dan ketidakberdayaan karena sakit juga, mengalaminya karena ada ujian atau pencobaan yang didatangkan oleh setan atas izin Tuhan untuk menguji kesetiaan iman seseorang. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mengalami kesembuhan di dalam iman tentu saja menjadi faktor yang terpenting adalah iman itu sendiri. Seringkali bukan karena tidak percaya kepada Tuhan yang menjadi penyembuh di dalam iman, tetapi seringkali muncul keraguan-raguan atau ketidakyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong pada saat berada di dalam ketidakberdayaan. Selain itu, bisa saja ketidaksabaran menanggung penderitaan di dalam iman kadang membuat orang mengeluh dan kehilangan pengharapan, bahkan sampai tergerus oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam dirinya hingga akhirnya menjadi putus asa dan menganggap doa tidak dikabulkan. Oleh karena itulah, melalui Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kisah yang dialami oleh Petrus dan ibu mertuanya, kita diajak untuk tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan kita, tidak menjadi putus asa walaupun situasi hidup yang kita alami sekarang ini mengajak kita untuk semakin memurnikan kehidupan iman kita sehari-hari. Walaupun situasi dan kondisi hidup kita alami dan kita rasakan menjadi semakin suram, tidak ada kegembiraan, tidak ada kegairahan, ketakutan di mana-mana. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, tentu saja pengharapan yang penuh sukacita di dalam iman itu semakin yakin dan percaya keterikatan yang kuat dalam relasi pribadi dengan Tuhan. Itulah yang akan membawa kita pada satu keyakinan yang pasti untuk mengalami kesembuhan dari penyakit baik yang fisik maupun tidak, yang berasal dari Yesus sang penyembuh ilahi. Dalam iman kita datang kepadanya berpasrah dan membuka hati kita atas campur tangan Allah di dalam kehidupan kita, dan membiarkan Roh Allah itu berkarya dalam penantian dan pengharapan yang penuh dengan kobaran-kobaran iman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa datang kepadanya, mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan itu. Di dalam semangat itulah kiranya kita akan semakin menyadari bahwa Yesus adalah sang penyelamat. Keputusasaan, kekhawatiran, keraguan-raguan kita ungkapkan dan kita ganti dalam ungkapan iman yang pasti. Engkau adalah anak Allah yang akan menolongku. Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu.
Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.